Ubadah bin Samit itu diperintahkan oleh Amr bin As, ekspedisi penaklukan Mesir, dengan beberapa sahabat yang lain, sekitar 10 orang, menghadap Raja Muqawqis untuk negosiasi. Itu terjadi pelecehan, bukan pelecehan seksual, ini rasis. Raja Muqawqis ini rasis, orangnya rasis. Begitu 10 orang ini datang di hadapan raja ini, kemudian raja minta, siapa yang jadi wakil di antara kalian untuk bicara? Silahkan maju. Ternyata yang maju adalah Ubadah bin Samit. Kaget raja itu. Kenapa yang dihadapi itu orang yang tinggi hitam, badannya besar, dan menakutkan. Raja itu takut memang. Emang nggak ada orang lain selain orang hitam yang menakutkan seperti ini dari kalian? Tidak. Dialah orang yang paling baik di antara kami, orang yang paling fasih, orang yang paling alim, dan orang yang paling bijak di antara kami. Dan dia katakan terang-terangan itu, raja itu. Jadi, karena menganggap seorang Ubadah bin Samit itu layaknya orang yang biasanya jadi budak itu. Dalam riwayat Ubadah bin Samit itu tidak hitam sebenarnya, coklat, karena perjalanan jauh. Jadi ekspedisi itu dikirim Sayyidina Umar. Jadi pakaian dalam keadaan yang masih berdebu, badannya juga berdebu. Fisabilillah itu kemudian kelihatan hitam. Dan yang unik itu dalam riwayat yang berbeda, justru situasi seperti itu dimanfaatkan oleh Ubadah bin Samit waktu negosiasi, karena saat negosiasi cuma diberikan 3 opsi oleh Amr bin As, perintahkan kepada Ubadah tidak boleh ada opsi yang keempat. Silahkan mau masuk Islam, yang kedua mau bayar jizyah, yang ketiga perang. Nah ini ditakut-takuti sama Raja Muqawqis. Sebentar lagi ini pasukan Romawi itu akan datang, sementara pasukan kalian udah berkurang. Negosiasi ini bukan di awal perang, tapi ini setelah kemudian senjata-senjata terjadi, kemudian utusan dari Amr bin As, yakni Ubadah bin Samit itu dikirim. Nah saat itu kemudian justru Ubadah bin Samit itu menyampaikan, kami datang ke sini bukan untuk harta, kami datang ke sini bukan untuk kekuasaan, kami datang ke sini untuk dakwah, untuk menyampaikan Islam. Li'ila kalimatillah. Itu yang bikin Raja Muqawqis itu kemudian gampang. Kalau model seperti ini nggak mungkin bisa dikalahkan. Karena mereka datang ke Mesir bukan untuk harta. Nah, sama Ubadah bin Samit malah dikatakan begini, saya ini tidak hanya seorang, di belakang saya ini ada ribuan orang yang lebih hitam dari saya dan yang lebih keras dari saya, lebih jahat dari saya. Kalau kalian punya 100 orang, saya hadapi sebagaimana pasukan saya yang belakang satu orangnya itu 100 orang. Mau akhirnya mau kokes yo, malah keweden. Ala kulli hal, tetap pilihannya adalah yang ketiga, perang. Dan perang panjang riwayat disebutkan bagaimana proses pertempuran itu. Akhirnya Alexandria, Mesir itu kemudian bisa ditaklukkan oleh Ubadah bin Samit. Dan di sana ada masjid namanya Masjid Amr bin As. Ubadah bin Samit itu membuat masjid di situ untuk mengabadikan kepahlawanan seorang Amr bin As, panglima tertinggi pada ekspedisi penaklukan Mesir. Ini Ubadah bin Samit. Tapi dari sisi kepribadiannya, Masya Allah, orang yang wara, orang yang lembut, orang yang hilman, dan ini kepribadian yang hasil cetakan baginda Rasulullah Muhammad SAW.